Hai, shalom semuanya. Selamat datang di Kerinduanku Ministry. Senang jumpa kembali dengan saudara. Saya Pastor Binsar Nikodemus. Hari ini kita akan mempelajari suatu renungan. Kalau hari ini kamu merasa dilupakan, kalau hari ini kamu merasa ditinggalkan, kalau hari ini kamu merasa sendirian, kamu merasa gak ada yang peduli sama kamu ngerasa kok kayaknya Tuhan gak jawab-jawab sih doa saya, Tuhan tuh masih ingat gak sih sama saya, Tuhan tuh masih bekerja gak sih dalam hidup saya. Nah, ini renungan yang tepat buat kamu. Tapi sebelumnya, sama-sama kita mau satukan hati kita dulu, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan dalam segala keadaan kami hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus mengasihi kami. Tuhan tak pernah meninggalkan kami karena Tuhan Engkau Allah yang setia. Tuhan yang punya rencana yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri dalam hidup kami. Sebentar kami akan belajar, kami akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kebenaran firman-Mu tidak akan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, bahkan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan. Sama-sama semua yang percaya katakan, amin, haleluya. Hari ini, tema renungannya adalah You are not forgotten. Kamu gak dilupain. Kalau hari ini kamu merasa dilupain, kamu merasa gak ada yang peduli sama kamu merasa ditinggalkan, no. Kamu gak dilupakan sama Tuhan. Kamu gak ditinggalkan sama Tuhan. Makanya hari ini kita bahas ayat aja nih. Kita baca ayat-ayat yang mengingatkan kita bahwa kita gak dilupakan sama Tuhan. Kita gak ditinggalkan sama Tuhan. Langsung aja kita buka ayat yang pertama, Yesaya 43 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Hari ini firman Tuhan katakan bahwa Dia Tuhan yang besar, Dia ciptakan langit dan dunia dan segala isinya. Tapi Dia bilang sama saudara bahwa engkau berharga di matanya. Gak cuma berharga, engkau juga mulia. Dan gak hanya sampai di situ aja, firman Tuhan katakan Dia mengasihimu. Hari ini, bangkitkan imanmu, engkau punya Tuhan yang begitu mengasihi engkau. Engkau punya Tuhan yang melihat engkau itu berharga. Matius 10 ayat 29 sampai 31 dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ayat ke-30, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Sama-sama tulis di kolom komentar bilang, aku berharga di mata Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan gini, burung pipit yang harganya 2 ekor seduit, yang mungkin bagi orang dunia nggak ada harganya, tapi kalau mereka jatuh, Bapak tahu. Tapi rambut kita, sehelai rambut kita pun jatuh ke dunia, Tuhan tahu. Artinya, Tuhan begitu peduli sama kita. Tuhan begitu melihat kita berharga di matanya. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Firman Tuhan katakan gini loh, Tuhan udah kasih anaknya. Anaknya aja gak disayangkan buat kita. Masa sih Tuhan gak mau kasih segala sesuatu yang kita perlu? Come on, hari ini bangkitkan imanmu. Engkau berharga di mata Tuhan, engkau disayang sama Tuhan, dan juga Dia pedulikan seluruh kehidupanmu. Ulangan 31 ayat 6. Firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan Ia tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kalau hari ini engkau merasa ditinggalkan sama Tuhan, no. Firman Tuhan katakan, Dia tidak akan membiarkan engkau dan Dia tidak akan meninggalkan engkau dalam segala keadaan apapun. Bangkitkan imanmu. Dan kita bersyukur kita punya Yesus. Dia imam besar yang mengerti keadaan kita.
Kalau hari ini engkau merasa nggak ada yang peduli sama engkau, kau merasa Tuhan bahkan nggak peduli lagi dia sama saya, enggak. Dia Tuhan yang peduli, dan dia Tuhan yang mengerti apa yang engkau rasakan. Firman Tuhan katakan Ibrani 4 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tahukah saudara, saudara punya imam besar di sorga namanya Yesus. Yesus, dia Allah yang pernah turun ke dunia menjadi manusia. Jadi Yesus benar-benar mengerti apa yang kita rasakan. Dikatakan, ia bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tapi sebaliknya, dia dicobai, tapi dia nggak jatuh dalam dosa. Ayat yang ke-16, sebab itu marilah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ayat ini luar biasa banget. Dikatakan Tuhan mengerti apa yang kita rasakan. Dan gak hanya itu aja, kita punya keberanian untuk datang sama Tuhan ke tahta kasih karunia-Nya. Untuk apa? Untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, kau akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Kalau hari ini, engkau mungkin ngerasa belum ada progres. Mungkin hari ini engkau merasa belum berhasil. Tapi tenang, ini ada quotes buat saudara. Jangan pesimis, karena Tuhan masih punya plot twist. Mungkin hari ini kau belum ngerasain jawaban-jawaban doa. Kau belum ngerasain ada perubahan. Tapi tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan punya plot twist di akhirnya. Tuhan akan jawab doa-doa kita. Bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Walaupun hari ini belum ada perubahan, walaupun hari ini kelihatannya belum ada keberhasilan, tapi belum tentu Tuhan gak bekerja. God is still working. Kenapa? Karena Dia mengasihimu, karena engkau berharga di matanya, karena Dia peduli sama saudara, dan karena Dia mengerti apa yang saudara alami. Hari ini dengan penuh keberanian datang sama Tuhan, meminta pertolongan sama Tuhan. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bekerja. Bahkan ketika hal-hal yang gak baik terjadi dalam hidup kita, dikatakan dalam segala sesuatu Tuhan bisa mendatangkan kebaikan untuk kehidupan saudara. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan menghadap tahta kasih karunia-Nya, karena kita tahu Dia Allah yang merasakan keadaan kita. Dia Allah yang pedulikan setiap kita. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kita mau datang sama Tuhan. Mengucap syukur kami punya Allah yang pedulikan segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah
peduli. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Tuhan Yesus. Kau Allah yang mengerti keadaan kami. Kau Allah yang pedulikan segala keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, kami mau tetap percaya Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami tahu, kami sadar bahwa kami berharga di matanya Tuhan. Dan kami begitu dikasihi sama Tuhan. Dan kami percaya, apapun perkara yang ada di depan kami hari ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau Tuhan, yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan, sekalipun mungkin kami belum melihat jawaban doa, sekalipun kami belum melihat ada perubahan, tapi kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja, Engkau Allah yang tetap bekerja dalam kehidupan kami. Kau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa yang baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengasihi-Mu. Ajar kami untuk selalu hidup di dalam rencana-Mu. Ajar kami untuk selalu dan selalu berjuang bersama-sama dengan Tuhan di jalannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan penguasaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang siap menghadapi hari ini. Kerinduanku Ministry. Sama-sama kita mau katakan, amin. Selamat pagi, selamat siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.